adalah sebuah kisah. Bukan tentang sejoli paling bahagia sedunia. Apalagi rumah tangga yang mengalami gempa. Ini kisah tentang toilet terhoror di fakultas kami. Tapi itu bukan karena didemit ataupun dosen gaib. Melainkan karena bocah yang baru masuk toilet itu berumur 20 tahun, berpakaian gaya anak punk, dan terkagum-kagum dengan dinding toilet yang polos, baru dicat dengan warna hijau yang centil. Kemudian ia berjongkok di atas lubang kakus. Setelah semuanya tumpah, ia menyiram lubang kakus dan menutup celana. Ia merogoh tas punggungnya dan menemukan apa yang dicari, spidol. Dengan penuh kemenangan, ia menulis di dinding, Reformasi gagal total, kawan. Mari tuntaskan revolusi demokratik. Pukul 7 pagi, ketika para mahasiswa belum membuat kegaduhan di ruang kuliah mereka, seorang bocah sudah menyerbu toilet yang terdapat persis di bawah tangga. Dia punya sedikit kelainan dengan salurannya. Tampaknya beser, mungkin karena sering minum kopi atau jarang berolahraga. Setelah ritual paginya yang membosankan, ia menatap tulisan di dinding yang mencolok itu dengan gemas. Formasi gagal total. Giliran aku sekarang. Dengan sebuah pena, ia membuat tanda panah dari kalimat yang terbaca dan menulis, membalas. Jangan memprovokasi. Revolusi tak menyelesaikan masalah. Bangsa kita mencintai kedamaian.
Mari lakukan perubahan secara bertahap. Kena kau semua. Dan gadis itu kemudian muncul, seorang gadis tomboy yang konon suka bertualang. Ia mengenakan celana jeans ketat dan kaos oblong yang kedombrangan. Lubang lehernya kadang merosot, sekali dua kali mempertontonkan isinya yang tanpa bra. Dan seperti kebanyakan konsumen toilet, ia tertarik dengan coretan di dinding dan tergoda untuk ikut berkomentar pula. Dicarinya spidol di tasnya, ia menemukan spidol merah. Maka menulislah ia dengan spidol merah itu setelah membuat tanda panah. Kau pasti antek tentara, antek orde baru, feodal, borjuis, reaksioner goblok, omong kosong reformasi persiapan revolusi. Dua hari berlalu tanpa kejadian yang menghebohkan di toilet, sampai seorang anak yang lain masuk. Terkejutlah ia dengan bunyi yang nyaring itu. Dibukanya keran air agar suaranya menyaingi bunyi plung-plung yang menjijikan. Si bocah mulai membacai 3 kalimat yang tertulis di dinding. Ia pun mengambil pena dan ikut berkomentar dengan penuh gairah. Hai gadis, aku suka gadis revolusioner. Mau kencan denganku? Kemudian di siang bolong, muncullah seorang gadis lain dan dari jenis yang lain. Seorang hedonis yang suka dandan, tas munginya yang sungguh-sungguh mungil, penuh dengan tetek bengek alat perang seorang gadis ganjan. Dan kemunculannya di toilet, jelas tak semata-mata untuk pipis atau bikin konser plung-plung. Ia hampir setiap hari berkunjung ke toilet, tak lain dan tak bukan untuk merenovasi wajahnya yang berantakan setelah beberapa jam terkucel-kucel. Menatap bayangan wajahnya di cermin mungil yang ia genggam. Bibirnya yang sudah pucat disapu pula dengan warna merah menyala, semerah bendera nasional. Dan ketika itulah ia membaca segala unek-unek orang di dinding. Sambil tertawa centil, ia ikut menulis dengan lipstik. Mau kencan denganku? Boleh. Jemput ya. Di kafe. NB, jangan bawa Intel. Entah hari yang keberapa setelah toilet tampil dengan cat barunya, muncullah ke toilet tersebut seorang laki-laki. Tubuhnya besar dan agak tinggi. Kemeja yang dikenakannya model longgar dari kain jumputan dan celananya baggy. Orang kalau melihatnya
pasti menduga ia seorang homo, meskipun agak sulit untuk membuktikannya. Bahkan melalui apa yang kemudian ditulisnya di dinding, yang merupakan ungkapan politis ideologisnya, ia tetap tidak bisa dipastikan apakah sungguh-sungguh punya kecenderungan seksual itu atau tidak. Beginilah apa yang ia tulis. Kawan, kalau kalian sungguh-sungguh revolusioner, tunjukkan muka kalian kalau berani. Jangan cuma teriak-teriak di belakang. Bikin rusuh. Dasar PKI. Seminggu kemudian berlalu tanpa ada orang yang berani masuk ke dalam toilet tersebut, gara-gara suatu peristiwa yang menyebalkan. Ada seorang oknum, pasti bangsat keparat yang kurang moral, dan dikutuk oleh hampir semua pelanggan setia jasa-jasa toilet yang bikin ulah menjijikan. Entah hari apa dan jam berapa, ia masuk toilet dan segera saja menghujani kakus dengan roket-roket yang keluar dari pantatnya. Gobloknya, ia kemudian keluar begitu saja tanpa membersihkan sampah-sampah keparatnya yang menumpuk saling berpelukan di lubang kakus. Siapapun yang kemudian masuk setelah itu bisa dipastikan kehilangan selera untuk apapun di dalam toilet. Semua orang menghindarinya. Semua? Tidak. Ternyata ada juga anak sinting yang masuk ke toilet itu dengan sadar. Kejadiannya di saat jam-jam kuliah sedang berlangsung, dan anak itu meluncur dari ruang kuliah sambil memegangi bagian depan celananya, takut kebobolan. Ia masuk ke toilet pertama di lantai atas, terisi. Toilet kedua juga terisi. Toilet pertama lantai bawah juga terisi. Kakinya mulai gemetaran, lompat sana lompat sini, mempertahankan diri jangan sampai jebol di ruang dan waktu yang tidak semestinya. Karena sudah tidak tahan, maka masuklah juga ia ke toilet sialan itu. Dalam satu gerakan tergopoh, ia berdiri dengan pasrah dan selama itu ia tahan napas dan memejamkan mata. Namun kemudian, ia memutuskan untuk melakukan suatu tindakan heroik guna mengakhiri sumber horor di toilet ini. Masih sambil memejamkan mata dan menutup hidung, ia mengguyur lubang kakus, menyerang onggokan-onggokan yang nyaris sudah tanpa bentuk, hingga semuanya larut dan menghilang. Si bocah merasa lega, dan mulailah ia membaca pesan-pesan di dinding dengan kemarahan yang tersisa dari tragedi yang baru saja terjadi. Ia ambil spidolnya, warna biru, dan segera ikut menulis. Ini dia revolusioner brengsek yang ngebom tanpa dibanjul. Jangan-jangan tak pernah cebok pula. Hei kawan, aku memang PKI, penggemar komik Indonesia. Kau mau apa, ha?
Semua orang tahu belaka. Toilet itu dicat agar tampak bersih dan terasa nyaman. Sebelumnya, ia menampilkan wajahnya yang paling nyata. Ruangan kecil yang marginal, tempat banyak orang berceloteh. Dindingnya penuh dengan tulisan-tulisan konyol yang saling membalas. Hasilnya, dinding toilet penuh dengan coret-coret nakal, cerdas maupun goblok. Kenyataan ini membuat gelisah mahasiswa-mahasiswa alim yang cinta keindahan, cinta harmoni, dan menjunjung nilai-nilai moral dalam standar tinggi. Salah satu mahasiswa jenis ini kemudian masuk toilet dan segera saja merasa jengkel melihat dinding yang beberapa hari lalu masih polos, sudah kembali dipenuhi gagasan-gagasan konyol dari makhluk-makhluk usil. Ia bukan seorang vandalis dan tak pernah berbuat sesuatu yang merusak. Tapi kali ini, ia menjadi tergoda luar biasa. Tentu saja karena jengkel, maka ia pun ikut menulis, walau hatinya nyaris menangis. Kawan-kawan, tolong jangan coret-coret di toilet. Jagalah kebersihan. Toilet bukan tempat menampung unek-unek. Salurkan saja aspirasi Anda ke bapak-bapak anggota dewan. Alkisah, banyak sekali komentar yang membalas tulisan si mahasiswa alim itu, hingga puluhan dan ratusan jumlahnya. Tak jelas siapa saja yang telah ikut menulis, membuat dinding toilet semakin berubah wajah, kembali ke hakikatnya yang kumuh. Tulisan pertama berbunyi, "Aku tak percaya bapak-bapak anggota dewan. Aku lebih percaya kepada dinding toilet." Tulisan kedua berbunyi, Aku juga. Tanggapan-tanggapan yang ditulis menggunakan beragam alat, pena, spidol, lipstik, dan lain-lainnya. Dan puluhan tulisan tersisa juga hanya menulis, Aku juga. 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 Aku juga.